Jumpa lagi di dapur Bapak gua nih. Belakangan ini lagi viral nih nasi goreng ala-ala Korea gitu. Bikin penasaran kan? Akhirnya gue searching tentang ini nasi goreng. Ternyata nggak susah-susah amat bikinnya cuy. Selain itu bahan-bahannya juga gampang cuy. Dan rata-rata adalah di rumah kalian masing-masing. Perbedaan nasi goreng Indonesia sama Korea ini yang paling signifikan itu adalah cara bikinnya cuy. Kalau di Indonesia semua bahan-bahan dicampur di penggorengan, tapi kalau di Korea ada sebagian bahan yang dicampur di mangkok cuy. Penasaran kan? Yuk kita kemon cek bahan-bahannya. Di sini gue siapin 2 cup nasi karena gue bikin 2 porsi. 1 batang daun bawang, 2 butir telur, 3 siung bawang putih, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, daging kornet saset 50 gram, dan terakhir 1 sendok makan saus tiram. Oke, sekarang silahkan screenshot dulu bahan-bahannya ya cuy. Oke, langkah pertama yang kita siapkan adalah iris-iris dulu daun bawangnya cuy. Kemudian lanjutkan dengan cincang bawang putihnya. Oke, proses iris mengiris sudah beres. Sekarang lanjut proses ubek mengubek. Masukkan nasi dalam wadah. Kemudian masukkan telur. Aduk sampai benar-benar rata itu telur dan nasi cuy. Kemudian baru tambahkan saus tiram. Lalu garam dan ladanya cuy. Setelah itu aduk lagi sampai benar-benar rata semuanya ya. Aduk mengaduk udah beres, sekarang panaskan minyak goreng. Tumis daun bawang dan bawang putih cincang tadi sampai harum ya cuy. Setelah itu masukkan daging kornetnya juga. Lalu ubuk-ubuk sampai rata. Terakhir masukkan nasi yang sudah dicampur telur dan bumbu-bumbu tadi ya cuy. Ubuk-ubuk lagi sampai rata ya cuy, jangan dikasih kendor. Setelah semua merata dan dirasa telurnya sudah matang, siap untuk diangkat. Oke, sekarang kita sajikan ya cuy. Aromanya udah kecium nih cuy. Nasi goreng ini ternyata baunya lebih smooth and soft cuy. Udah kayak diaper aja, smooth and soft. Tada, jadi deh nasi goreng Korea ala dapur Bapak gua nih. Oke, sekarang gue mau cobain dulu nih cuy. Ternyata cuy, selain beda cara bikinnya, rasanya juga beda cuy. Mungkin ini karena efek telur yang diaduk-aduk duluan tadi membuat tekstur nasi jadi gurih dan creamy ini mah. Ini mau wajib banget cuy, dicoba cuy di rumah masing-masing. Kagak nyesel gue nyoba bikin nasi goreng ini cuy. Udah dulu ya, gue mau caplok dulu lagi nih nasi. Sampai sini dulu resep kali ini. Sampai jumpa di resep lainnya ya cuy. Hanya di dapur Bapak gua nih. Gue pamit, adios.